Saya kira ini menarik Prof. Didin untuk dikupas ya dari sisi sebetulnya tepatkah pencalonan dari sisi timing ya Prof. Dan juga dari sisi kan Nasdem ini sebenarnya punya 3 calon dan tiga-tiganya ini kan hampir semuanya dimakan ini ya Prof ya. Pertama tokoh katakanlah tokoh Jakarta, kemudian ada tokoh Jawa Tengah dan juga ada tentara Panglima. Tapi ketika semuanya dimakan, tapi hanya satu yaitu Pak Anies saja yang bisa, yang kemudian firm dipilih sebagai calon presidennya Nasdem. Nah, pandangan Ya, karena gini Mas, karena ya, calon presiden itu harus satu, nggak mungkin banyak kan. Ya, silakan Prof. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Julfan, Mas Fadil dan Mas host ya, Mat Nur dan teman-teman semua. Saya membayangkan tadinya ini direncanakan kan banyak ya tokoh yang akan diundang itu, walaupun agak mepet gitu. Ternyata last minute jadi yang bersedia hanya 2 orang. Jadi sebenarnya setahu saya itu ada berapa itu, ada 6 orang ya yang diundang dan tokoh-tokoh pengamat politik, pimpinan lembaga survei, ada politisi yang lain selain Julfan. Mesti ini kali apa membaca angin dulu ini. Membaca angin. Kalau saya nggak terpengaruh, pokoknya lurus-lurus saja lah gitu. Nah, saya tetap menempatkan kerangka untuk menyampaikan paparan ini sebagai akademisi tentu saja ya. Jadi saya melihatnya begini, pertama secara sederhana saya kira Pak Surya Paloh ini kan politisi senior ya, bersama Bu Megawati, di antara pemimpin parpol yang ada, saya kira ketua umum parpol yang lain. Jadi kalau kemudian Pak Surya Paloh mengambil event yang mengejutkan jagat politik di Indonesia, saya sih nggak terlalu heran. Jadi karena perbedaan karakter saja, Pak Surya Paloh kan lebih gimana ya, lebih agresif, lebih antisipatif. Berbeda dengan Ibu Megawati yang lebih cool ya, banyak sekali perhitungannya dan lain-lain. Itulah perbedaannya saya kira, sehingga percepatan pengambilan keputusan semata-mata di samping ada faktor lain tentu saja karena senioritas Surya Paloh sebagai ketua umum parpol di antara semua parpol yang ada di sekarang ini, tentu saja yang khususnya yang ada di parliamentary threshold ya, di DPR. Nah, kemudian yang kedua, kalau saja ada rumor tentang Pak Anies Baswedan ini mau disperindikan gitu ya. Kalau menurut saya, kalau dalam ekonometrika gitu atau model pokoknya kalau modeling ada yang disebut dengan variable dependence, variable independent. Variable dependent ini Surya Paloh sebagai politisi senior, sebagaimana juga tadi ada Megawati. Maka salah satu variabel tentang adanya rumor sprindik KPK itu ada variabel yang dependent kalau menurut saya. Jadi lebih decisive tentang feeling politiknya Surya Paloh dibanding dengan rumor terjadinya kemungkinan bahwa Anies akan dibuat gara-gara tadi, istilah Pak Fadil ya, gara-gara katanya pokoknya tersangkakan nanti perkara tidak terbukti SP3 kan begitu. Itu yang ada di konten analisis di media-media sosial. Nah, lebih jauh kalau menurut saya, mengapa seorang politisi senior sekelas Surya Paloh ini yang
pernah menjadi ketua umum Golkar, ketua Dewan Penasihat, pernah jadi katakanlah oposisi zaman Soeharto dan lain-lain, termasuk menjadikan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, gitu, yang itu juga mengejutkan juga waktu itu kan. Padahal hanya 3 partai yang relatif tidak terlalu besar kan, di Ridwan Kamil di Jawa Barat juga. Jadi kalau melihat seperti ini, saya kira tidak heran itu. Surya Paloh mengambil keputusan yang cepat itu, mengingat menurut saya ya, salah satu yang dipikirkan dalam benaknya itu adalah ini kan Anies Baswedan ini mirip sekali dengan SBY dan Jokowi kan, ketika terpilih jadi presiden. Jadi SBY kan waktu itu Menko Polhukam ya, itu kan dianggap oleh Megawati atau oleh Taufik Kimas waktu itu katakanlah melanggar fatsun politik atau apalah gitu ya, sehingga dipojokkan gitu sedemikian dan menjadi playing victim di dalam dunia politik ketika pra SBY terpilih waktu pertama. Nah, sehingga SBY kemudian kita tahu terpilih justru karena dibesarkan oleh pemojokan itu, oleh suami istri yang notabene adalah partai besar ya. Waktu itu nomor berapa gitu, nomor pertama kalau nggak salah 2004 itu. Justru berbalik, SBY-nya terpilih, kemudian Partai Demokrat menjadi yang terbesar. Bahkan kalau nggak salah 23% ya kemenangannya yang periode pertama ya. Nah, sementara Jokowi yang agak berbeda ya, saja adalah wali kota yang memang ada berbagai inovasi sebagai wali kota, terobosan-terobosan, sebagian orang lalu memperjuangkannya sehingga menjadi wali kota terbaik oleh satu lembaga internasional di London, dan menghantarkan kemudian kemenangannya juga di DKI. Tapi hanya setahun lebih saja kemudian para desainer politik di belakang Jokowi kemudian menempatkan Jokowi sebagai calon presiden yang sangat bisa dipilih oleh rakyat Indonesia, dan ternyata benar ya, Jokowi terpilih. Nah, jadi saya kira feeling tentang Anies Baswedan agak mirip menurut saya. Dia adalah tim sesnya Jokowi waktu 2014. Dan dia ada karya-karya nyata sebagai Indonesia Mengajar yang dianggap sukses, Rektor Paramadina. Kemudian dia juga yang paling depan ya sebagai jubir kemenangan Jokowi yang pertama itu. Nah, sebagai Menteri Mendikbud kemudian dia kan tanda petik diberhentikan lebih cepat dengan tidak ada alasan yang jelas kepada publik ya oleh Jokowi mengapa Anies Baswedan diberhentikan kan. Jadi playing victim juga, walaupun bukan dibuat oleh Anies Baswedan tapi oleh pihak mandataris lah, presiden kan begitu. Sehingga menurut saya kemudian Anies Baswedan sebagai politisi yang mulai naik daun seperti waktu itu, kemudian ada peruntungan, dan Prabowo bersama PKS mengendus ini orang yang bisa mengalahkan orang gubernur yang sedang memerintah, yaitu Ahok kan, dengan gegap gempitanya dukungan terhadap Ahok waktu itu. Tapi kita tahu bahwa dengan gaya politik yang sangat bertolak belakang dengan Ahok, santun, kemudian
namanya konsepsional, sebagai speaker yang sangat menarik buat publik, tapi juga didukung oleh basis akademis yang sangat kuat sebagai PhD ilmu politik dari Amerika dan terpilih salah satu tokoh berpengaruh di dunia oleh majalah Time ya kalau nggak salah di Amerika. Foreign Affairs. Foreign Affairs, ya oke. Nah, ternyata memang modal itulah yang kemudian Anies terpilih di DKI. Tapi kemudian di sini saya kira awal mula Anies bisa menjadi seorang presidensiable ya, yaitu ketika dia terpilih sebagai gubernur DKI, kemudian ada partai yang memang entah sengaja atau tidak, tapi intinya adalah hampir satu periode pemerintahan di DKI, Anies Baswedan, ada partai oposisi yang sangat rajin dan terus-menerus mengkritik, memojokkan, bahkan ada terkesan kayak buzzer gitu. Segala macam. Partai ini yang seolah menguji tentang karakter Anies sebagai pemimpin di DKI. Nah, ternyata seperti catatan beberapa ada seorang sosiolog ya yang harusnya hadir sekarang, Anies tidak pernah melayani kritik yang agak kasar itu dan terus-menerus itu dengan gaya yang katakanlah kayak Ahok gitu, dengan menyerang kembali secara kasar atau dan sebagainya. Tetapi Anies bahkan tidak terpancing untuk mendefense-nya. Tapi dia terus berkarya menurut saya, berbagai hal yang tema kemenangannya itu kan yaitu bukan jargon ya, tetapi visinya waktu itu adalah warga yang bahagia, daerahnya maju, warganya bahagia kan. Sederhana saya kira, tetapi kemudian saya melihat itu mulai yang agak kontroversi dengan dibolehkannya motor melewati jalan protokol seperti Sudirman atau ini. Tapi bagi masyarakat Jakarta yang notabene ada warga miskin yang masih sekitar berapa persen menengah ke bawah gitu, itu andalannya motor. Saya kira itu sudah satu langkah yang memberikan ruang publik kepada warganya untuk bahagia gitu dan maju sebagai pelaku ekonomi di DKI dengan segala macam latar belakang profesi mereka. Berikutnya adalah trotoar ya, yang saya lihat, saya keliling Jakarta gitu, hampir semua pejalan kaki di Jakarta ini udah kayak di Singapura gitu. Sangat nyaman, sangat aman, dan kemudian ada juga karakter keindahan ya dari pembangunan kota itu, dan lain-lain sejumlah infrastruktur, bagaimana mengintegrasikan apakah itu transportasi publik, busway maupun tramway, LRT, MRT di dalam satu kategori yang disebut dengan transportasi publik. Itu makin lama makin besar dipilih oleh warga Jakarta untuk bekerja ataupun berlalu lalang gitu. Jadi walaupun LRT MRT diawali oleh Jokowi maupun oleh Ahok, tapi kemudian yang mengintegrasikan sebagai konsep pembangunan kota gitu, itu saya kira karena kepemimpinan juga Anies. Nah, dan kemudian yang spektakuler tentu saja adalah Formula E yang kemudian yang katanya akan dipersoalkan administrasi dan sebagainya. Kemudian JIS yang kemudian ketua PSSI mengatakan tidak sesuai, tapi ternyata para ahli dan bahkan dunia sepak bola mengatakan itu adalah salah satu stadion yang sangat futuristik kayak di Jerman gitu, dari sisi
interior design, exterior design, dan kemudian bahkan itu katanya standar internasional bisa dipakai begitu. Nah, kemudian yang berikutnya saya melakukan semacam riset desk gitu dari data BPS. Memang terakhir ini DKI ini dari seluruh indeks yang ada di data-data empiris itu ternyata kalau PDRB ya itu pastilah DKI paling tinggi. Tapi kalau PDB per kapita udah mulai 2 kali lipat orang daerah kedua dari Kalimantan Timur. Itu PDRB per kapita. Nah, yang mengejutkan kalau DKI ini sebuah negara kayak Singapura kan luasnya, ternyata kalau saya dolarkan itu 18.300 dolar. Itu sudah kategori negara maju itu. Kan income per kapita Indonesia sekarang ini adalah di bawah 4.000 yang dikategorikan sebagai the lower countries group, pendapatan negara yang berpendapatan rendah. Nah, Jakarta pada tahun 2021-2022 sudah 8.300, melebihi income per kapita dari Turki dan Malaysia. Atau memang Singapura sudah di atas 50.000, tapi sebagai negara yang melebihi Malaysia dan Turki ini, luas Jakarta ini ternyata 18.300 dolar income per kapitanya. Dan berikutnya adalah IPM. Itu adalah menunjukkan tentang equity ya, kualitas pembangunan manusia yang menunjukkan pemerataan. Itu terbaik secara nasional, tertinggi IPM-nya, dan melebihi IPM nasional. Rasio Gini memang bukan nomor 1, tetapi ini penting karena GDP tertinggi dan GDP per kapita juga tertinggi, tapi rasio Gini-nya, Gini pengeluarannya itu 0,3, itu merata. Negara di dunia ini yang Gini rasionya 0,3 itu adalah negara kayak Skandinavia. Negara kayak Skandinavia yang punya indeks kemerataan kelompok negara, 5 negara yang terbaik. Memang ada yang di bawahnya, gitu. Tapi DKI ini 0,3 loh. Ini data BPS. Kemudian lagi karena ini ekonomi politik, kemudian indeks demokrasi. Penduduk miskin. Penduduk miskin ini relatif juga tidak, itu jauh di bawah rata-rata nasional yang sekarang sudah 9%. Ini hanya 4,69% jumlah penduduk miskin. Katakanlah 4,9%. Memang ada yang lebih baik kayak Belitung ya dan Kalimantan Selatan. Lalu masuk kepada indeks demokrasi. Indeks demokrasi ini DKI ini hampir sama atau lebih baik dari Australia sebagai sebuah negara ya. Dan Swiss itu kan sebenarnya wilayahnya juga nggak jauh amat berbeda dengan DKI kan. DKI ini indeks demokrasinya 89,21, terbaik di seluruh provinsi, dan kalau mau dibandingkan dengan sebagai sebuah negara lebih baik dari Australia dan Swiss yang 8,90. DKI ini 8,92 gitu. Jadi saya kira mungkin juga karena ruang publik di DKI untuk berekspresi, ya, baik itu dalam arti media, pers bebas maupun media mainstream maupun media sosial, memang ada di DKI semua ya, televisi dan lain sebagainya ya, televisi besar ya. Tetapi juga ada ruang publik budaya. Taman Ismail Marzuki itu direnovasi dan sudah diresmikan beberapa bulan yang lalu, dan itu spektakuler kalau menurut saya. Sehingga DKI terpilih pula sebagai kota sastra
dunia gitu. Jadi mungkin ini ya apa indikator-indikator empiris yang menurut saya spektakuler. Di samping dirasakan juga kalau wawancara TV segala macam waktu Anies Baswedan mau mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI, pada umumnya berbeda dengan pendapat politisi yang sangat konstan memang tugasnya mengkritik Anies Baswedan. Umumnya yang diwawancara layman, ya, masyarakat biasa dan masyarakat yang pedagang maupun masyarakat yang lebih terpelajar, umumnya adalah mengapresiasi dan merasakan apa yang menjadi janji politiknya waktu kemenangan pemilu di DKI, saya kira. Jadi demikian saya kira dari saya, bahwa memang terpilih kalau secara feeling politik itu bagi politisi kan tidak perlu terurai detail kayak gitu ya. Jadi Surya Paloh saya kira sudah menangkap itu tentang potensi Anies Baswedan ini untuk dijadikan calon presiden dan berpotensi menang begitu ya, dan berpotensi menang. Dan artinya data-data kuantitatif yang tadi saya suguhkan itu sebagai bukti memang dia memimpin secara sukses ya di selama ini. Ruang-ruang kumuh juga semakin tidak kelihatan, gitu, semakin sedikit. Tentu saja catatan-catatan yang belum selesai masih ada ya, bahwa banjir masih ada gitu. Walaupun gubernur siapapun itu banjir tak kapan itu selesai juga ya. Masalah banjir, masalah hal-hal lain lah, kritik itu pasti ada ya, pasti ada. Tapi secara umum saya kira Surya Paloh memutuskan itu tidak semata-mata ada efek bagaimana Nasdem bisa terkerek ya elektabilitasnya kalau Anies ini diusung, dan kemungkinan seperti biasa dulu SBY terpilih kemudian Demokrat mencapai 23%. Begitu juga ketika Jokowi terpilih PDIP juga berapa 18%. Jadi tidak mustahil juga Nasdem kalau memang Anies ini nanti selamat ya jadi capres, ada cawapresnya juga yang tepat gitu, akan bisa meraih kemenangan elektability dan masuk parliamentary threshold yang partainya bisa saja menjadi juga yang tertinggi di pemilu 2024. Saya kira demikian dulu dari saya. Terima kasih Prof atas paparannya. Tadi kalau menyambung apa yang Prof sampaikan, saya ada infografis ini yang bisa saya share. Mungkin teman-teman bisa melihat juga ya. Ini sumbernya ada. Yang pertama adalah capaian Anies Baswedan 5 tahun ubah Jakarta ya. Ini diambil dari sindonews.com. Ini yang disebutkan oleh Prof, salah satunya ada di sini ya, bagaimana infrastruktur hijau dan kualitas internasional ya. Kemudian ada lagi bangun trotoar dan jalur sepeda, revitalisasi kota hutan, ada bangun kawasan budaya, layanan transportasi melonjak 85% gitu ya. Dan hunian warga Jakarta ya, rumah rusun ya Prof ya. Dan kalau dilihat dari penghargaan ini juga ada infografisnya, 10 penghargaan internasional bergengsi yang diterima oleh Anies Baswedan, mulai dari Gerald Marion Award sampai terakhir kalahkan kota besar dunia dalam hal STA ya, Sustainable Transportation Award tahun 2021. Masuk 500 Muslim berpengaruh di dunia juga. Nah, ini menarik ya Prof. Prof Didin tadi sudah sampaikan, memang ada data-datanya, dan kemudian Nasdem dengan jeli dan juga on the right time itu mendatangi Anies dan kemudian mendapatkan gain ya secara politik ya Prof. Tapi ada yang mengatakan begini Prof kepada kami. Pertama, ada satu informasi bahwa mungkin saya bisa tayangkan kali ya informasinya. Ya,
Nah ini dia, diliput oleh TV One, Nasdem ke kader yang tidak setuju Anies silakan keluar. Dan ini ada Bang Zulfan ini yang dikutip, nanti kita minta juga pendapatnya Bang Zulfan. Kita ada 2 orang kader Nasdem yang memilih mundur, diantaranya adalah Andre Acoy dan juga Nihluh dari Bali. Ya. Nah, ini sebetulnya dalam konteks demokrasi, di dalam partai itu kan memang banyak suara ya Prof ya. Tidak mungkin 100% gitu ya. Tapi dalam mengelola perbedaan, apakah kemudian memang harus seperti itu Prof? Dalam arti kalau kita tahu kan Nasdem ini kan partai nasionalis dan demokratis gitu ya. Tapi apa yang disampaikan Nasdem ini keluar gitu seolah-olah tidak ada demokratis di situ, Prof. Gimana Prof menilai tanggapan itu, Prof? Ya, ya saya juga membaca itu ya, dan kalau ada sekian data di tahun lain, maka saya nggak tahu. Ini Pak Zulfan Lindan yang bisa mengkonfirmasi itu bahwa ada 2 katakanlah tokoh yang keluar dan beberapa yang lain gitu, dan biasa saja sebenarnya kalau ada perbedaan pendapat di internal partai yang dia nggak setuju lalu dia keluar, itu biasa saja. Saya kira kejadian-kejadian di panggung nasional dalam perpolitikan kan juga terjadi ya. Pak Surya Paloh sendiri adalah ex Golkar kan gitu. Nah, tapi menurut pengakuan dari kalangan partai Nasdem bahwa jauh lebih besar mereka yang mau masuk Nasdem, katanya klaimnya dari Surya Paloh, dibanding dengan yang keluar gitu. Jadi pertama menurut saya biasa saja bahwa setuju atau tidak setuju terhadap platform partai atau keputusan politik partai yang kemudian mempunyai konsekuensi terhadap orang-orang anggota yang dia mau mundur, dan itu saya kira demokratis saja gitu. Sementara ada pihak lain katanya yang jauh lebih besar mendaftarkan diri atau akan menjadi pengusung dari partai selain Nasdem yang mau mengusung Anies Baswedan sebagai presiden. Jadi ya biasa-biasa juga. Itu juga targetnya Nasdem. Bahkan sudah dikatakan sebenarnya oleh Surya Paloh waktu deklarasi bahwa begitu keputusan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang dideklarasikan oleh Nasdem, akan terjadi fitnah, akan terjadi framing, akan terjadi macam-macam. Walaupun ada juga, kata dia, yang akan juga mengapresiasi, yang akan juga membuat berkat masuk figur capres Anies Baswedan, akan ada sekian warga negara Indonesia yang di luar Partai Nasdem akan menjadi bagian untuk mendukung Anies Baswedan. Kalau saya konten analisis itu ada berita itu bahwa sebagian partai tertentu yang di kelompok yang mengusung yang lain, sekarang tokoh-tokohnya termasuk Akbar Tanjung dari Golkar misalnya, atau Yusuf Kala dari Golkar, ada lagi yang dari PAN, dari P3, yang ingin mendukung pencalonan presidennya Anies Baswedan. Sebagaimana juga kemungkinan bahwa dari internal Nasdem ada juga yang tidak setuju, yang kemudian dia mencalonkan capres yang lain. Ya. Jadi saya kira ini fenomena politik biasa, fenomena politik praktis biasa, dan justru ketidakbebasan untuk berorganisasi dan berpartai itulah yang tidak demokratis, yang melarang masuknya atau keluarnya sebuah partai dari orang, hak konstitusional mereka memilih partai. Itu yang tidak demokratis kalau menurut saya. Iya.
Baik, terima kasih Prof. Didin. Mungkin nanti kita minta ke Bang Zulfan. Sedikit tambahan ya, maaf. Boleh. Jadi saya seperti sudah saya kemukakan waktu ditanya beberapa media ya, bahwa saya agak tercengang juga ya panggung Nasdem waktu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di dalam ekosistem politik praktis yang sangat post-truth itu, yang terbelah itu, Padrun sama itu yang selalu perang di medsos sama apa. Nah, ada sebuah panggung politik yang diawali oleh pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, yang suasana itu sangat cool, tidak berpretensi mau merasa yang paling benar. Itu disampaikan dalam pidato resmi ya dari Surya Paloh. Kemudian membebaskan Anies apakah mau masuk Nasdem atau tidak. Kemudian juga bahkan membiarkan Anies untuk memilih cawapresnya sendiri. Dengan satu kalimat yang sangat menurut saya menjadi presiden baru di dalam perpolitikan yang ke arah yang lebih beradab, bahwa saya titipkan pada Anies Baswedan, kalau dia terpilih sebagai calon presiden 2024, bawalah bangsa ini yang lebih bermartabat. Saya kira pesan yang sudah bertahun-tahun ini, Indonesia yang dari indeks demokrasi, dari indeks korupsi, yang dari macam-macam indeks yang mengalami kemerosotan, adalah kemerosotan martabat bangsa. Dan pesan itu dengan satu kalimat pendek, bahwa itu adalah sebuah platform, saya kira, bahwa memang Indonesia, saya kira, menghendaki sebuah bangsa yang kedepannya itu lewat politik membuat lebih bermartabat. Terutama saya tentu saja punya catatan banyak sekali tentang ekonomi, ya. Di mana Indonesia ini sekarang saya kira kemandirian pangan dan energi, banyaknya impor yang dikala perang Ukraina Rusia sama Ukraina ini, kita sangat mengimpor bahan-bahan baku, kemudian indeks ketimpangan, baik indeks oligarki, indeks rasio Gini pendapatan ya, yang tinggi itu mendekati 0,5 dan lain sebagainya. Ini adalah ketidakmartabatan bangsa, yang pesan yang sangat pendek itu adalah bawalah bangsa ini ke arah yang lebih bermartabat. Artinya harus ada transformasi yang cukup signifikan pemerintahan ke depan untuk melakukan berbagai perubahan. Tentu saja seperti Anies bilang, ada continuity, hal-hal yang baik dari pemerintahan Jokowi maupun sebelumnya, tapi ada change yang akan dibawa oleh perubahan-perubahan yang diperlukan oleh bangsa supaya lebih bermartabat, saya kira. Demikian saya kira.